Shalom ale-ale Zeni yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab 3 Yohanes 1 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat. Ale-ale Zending yang terkasih, kita mungkin pernah mendengar bagian dari lagu anak sekolah minggu yang berbunyi demikian. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Teks lagu ini dikutip dari kitab Injil Matius 7 ayat 13 sampai dengan 14 yang menerangkan bahwa jalan yang benar menuju kepada hal yang baik, di mana jalan yang benar itu yaitu jalan yang sempit, di mana ketika melalui jalan sempit tentu tidak mudah, tentu ada pengorbanan, tentu ada usaha yang akan dicapai untuk melewati jalan yang sempit. Sebaliknya, jalan yang lebar itu jalan yang mudah dilalui, mudah, enak. Namun kita menuju kepada kebinasaan karena kita akan berlaku sepuas atau sebebas apa yang akan kita lakukan. Demikian jugalah dengan renungan kita pada hari ini yang mengingatkan kita harus hidup berbeda dan kita diarahkan untuk melakukan hal yang baik, bukan hal yang jahat. Karena apa? Karena yang baik berasal daripada Allah. Firman Tuhan hari ini ditulis oleh Yohanes yang ditujukan kepada Gayus, seorang yang percaya, setia dan sangat dikasihi oleh Yohanes. Yohanes menuliskan surat ini kepada Gayus agar dia tidak terpengaruh dengan pemimpin yang berada di sana. Dia adalah yang bernama Diotrephes, seorang pemimpin gereja yang sombong dan tidak melakukan yang baik di mata Tuhan. Sehingga dengan tegas firman ini disampaikan oleh Yohanes kepada Gayus agar dia berpegang kepada komitmennya dan tidak mudah digoyahkan oleh apapun. Tentu Bapak Ibu, jika kita perhatikan dan maknai secara mendalam, ayat ini sangat melekat di dalam kehidupan kita saat ini. Tentu lewat firman Tuhan ini kita diarahkan untuk tetap melakukan kebaikan, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita. Sedangkan hal yang buruk itu harus kita jauhkan dari tengah-tengah kehidupan kita. Karena apa? Karena akan mendatangkan celaka atau malapetaka. Bisa saja orang itu rajin ke gereja, dia bisa berkhotbah, dia bisa bernyanyi, dia mempunyai talenta, namun hidupnya dipenuhi dengan kejahatan. Hidupnya dipenuhi dengan kebencian dan ketidakjujuran. Sehingga ayat ini sangat tepat untuk mengarahkan seseorang itu yang belum mengenal Allah agar mereka bisa melakukan hal yang baik sesuai dengan kehendak Allah. Namun Bapak Ibu, sebaliknya, jika kehidupan kita suka menolong, kita suka memberi, kita melakukan pelayanan dengan keseriusan, kita melakukan pelayanan itu dengan tulus dan tidak diatur oleh apapun, tentu hal itu bisa kita lakukan dan kita tunjukkan karena kita sudah mengenal Allah di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ale-ale Zending yang terkasih, melalui firman ini kita diajak untuk merenungkan kembali dan melihat suatu kebenaran bahwa menjadi anak Allah itu tidak hanya pengakuan dari mulut saja, bukan hanya menunjukkan soal jabatan, bukan soal siapa yang kita ikuti,
melainkan soal bagaimana kita bisa bertindak dengan benar dan berbuat yang benar seturut dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu, yang menjadi misi kita hari ini ialah marilah kita berbuat baik karena itu berasal dari Allah. Hidup yang suka melakukan kebaikan adalah bukti yang paling nyata bahwa kita sungguh-sungguh mengenal dan memiliki hubungan yang erat dengan Allah. Biarlah setiap perbuatan baik yang kita lakukan bukan untuk mencari pujian dari manusia, melainkan sebagai persembahan yang indah dan harum bagi namanya. Amin.